Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So welcome to my video. In this video I'm going to challenge you to answer this question. The title of the video, how BPK are you? And to do that I'm going to explore the whole thing about Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, or we can say the Audit Board of Indonesia. So let's just get started. Oke, yang pertama, what is BPK? Apa sih itu BPK? Oke, BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang lahir dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada pasal 23E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. So, itu ya BPK. Pelaksana BPK. Jadi, pelaksana BPK itu terdiri dari Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian ada pemeriksa dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah masa pembentukan awal BPK kayak gimana sih? Nah, masa pembentukan awal BPK ini tahun 1945 sampai 1947. Persiapan pembentukan BPK ini ternyata disiapkan atau dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang ada di Magelang, dimulai beberapa bulan setelah perpindahan ibu kota ke Jogja. Jadi ternyata pada tanggal 4 Januari 1946 itu Yogyakarta merupakan ibu kota negara kita, guys. Nah, berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan tertanggal Magelang 10 Desember 1946 nomor 003/21/49 yang berbunyi, diberitahukan bahwa tidak lama lagi, mungkin sekali mulai tanggal 1 Januari yang akan datang ini, pemerintah akan mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diharuskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23 ayat 5. Nah, surat edaran tersebut disusul nih dengan penetapan Pemerintah nomor 11/UM tertanggal Yogyakarta 28 Desember 1946 tentang pembentukan BPK RI. Dan penetapan tersebut memutuskan ada dua hal. Yang pertama, mendirikan BPK mulai tanggal 1 Januari 1947, ingat tanggalnya, itu akan jadi ulang tahunnya BPK, serta menetapkan kedudukan badan itu untuk sementara waktu di Magelang. Jadi yang pertama kali BPK berdiri itu adalah di Magelang. Kemudian yang kedua, penetapannya adalah bahwa sebelum ada peraturan baru tentang kewajiban, susunan, dan cara kerja BPK, maka peraturan-peraturan yang mengenai Algemene Rekenkamer, itu kayak bahasa Belanda gitu, untuk sementara waktu berlaku terhadap BPK tersebut. Jadi saat itu BPK masih menggunakan peraturan-peraturan dari Algemene Rekenkamer. Algemene Rekenkamer itu adalah BPK punyanya Hindia Belanda saat itu, ya. Nah, saat itu juga BPK RI mempunyai 9 pegawai, di mana ketua pertama kali BPK RI adalah R. Surasno. Oke, di sini ada nama pimpinan-pimpinan BPK saat ini. Sekarang saya hanya akan fokus kepada salah satu pimpinan BPK yang perempuan, yaitu Ibu Isma Yatun sebagai anggota 4 BPK RI. So, ayo kita simak profilnya. Ibu Isma Yatun was born in Palembang 12 October in 1965. And as the only woman dalam daftar pimpinan BPK RI, she started her career in BPK in 2017 sebagai anggota 5 BPK RI. Kemudian, she went to SMA Negeri 4, Jakarta in 1984
And for her bachelor's degree, she graduated from Sriwijaya University in Chemical Engineering in 1989. And then she pursued her master's degree at the University of Indonesia in Chemical Engineering, Gas Management in 2013. Dan baru aja nih last month, she just completed her doctoral degree in accounting at Pajajaran University exactly last month in December 2020. Anyway, congratulations Ibu. Dan Ibu Ismayatin ini ternyata mendapatkan penghargaan dari Presiden RI, yaitu Bintang Jasa Utama pada tanggal 13 Agustus 2019. And this is the list of professional and organizational experiences of Ibu Ismayatin. So check this out. Oke, sekarang mengenai latar belakang SPKN. SPKN itu apa sih? SPKN adalah standar pemeriksaan keuangan negara dari dulu hingga sekarang. Oke, ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan, guys. Patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan ini terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Kita mulai di tahun 1995. BPK pertama kali menyusun standar pemeriksaan yang disebut sebagai SAP atau Standar Audit Pemerintahan. Kemudian di 2007, seiring perkembangan dan perubahan konstitusi serta peraturan perundang-undangan pemeriksaan, BPK akhirnya menyusun kembali standar pemeriksaan yang kemudian disebut sebagai SPKN, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun setelah 10 tahun 2017, SPKN 2007 yang lalu itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Nah, oleh karena itu SPKN 2007 ini merasa harus disempurnakan kembali, yaitu di mana saat itu rule based standards ke principle based standards. Kemudian INTOSAI adalah singkatannya International Organization of Supreme Audit Institutions, sebagai badan pemeriksa sedunia telah menerbitkan International Standards of Supreme Audit Institutions atau ISAI untuk menjadi referensi pengembangan standar bagi anggota INTOSAI. Jadi mengacu pada ISAI yang tadi ya. Dan akhirnya genap 70 tahun BPK di tahun 2017, akhirnya BPK menyempurnakan SPKN yang 2007 tadi yang ditetapkan di Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Keberhasilan suatu standar pemeriksaan bukanlah pada penyusunannya, tetapi lebih pada pelaksanaannya atau penerapannya. Itu yang bisa dibilang kesuksesan sebuah standar. Nah, dengan SPKN ini diharapkan hasil pemeriksaan keuangan negara dapat lebih berkualitas. Hasil pemeriksaan yang berkualitas itu akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. BPK dalam Undang-Undang 1945. Oke, sekarang kita bagi kedudukan BPK sebelum amandemen dan setelah amandemen atau pasca amandemen. Bagaimana sih kedudukan BPK dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen? Oke, yang pertama, ternyata BPK kurang mendapat perhatian umum dalam penataan sistem ketatanegaraan karena kinerjanya kurang terdengar secara luas. Jadi belum banyak orang yang tahu. Nah, dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945, BPK itu hanya diatur dalam satu ayat, yaitu pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan DPR atau MA dan DPA, di mana mereka sudah punya bab tersendiri dalam undang-undang, sedangkan BPK hanya satu ayat. Nah, sekarang kita lihat di sini ada struktur lembaga negara dalam ketatanegaraan sebelum proses amandemen 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang bagaimana sih setelah amandemen kedudukan BPK dalam Undang-Undang Dasar 1945?
ini adalah grafiknya atau strukturnya. Dari 8 lembaga tersebut, 4 lembaga yang dirumuskan dalam undang-undang ini berasal dari zaman Hindia Belanda, seperti presiden. Presiden pada saat Hindia Belanda setara dengan Governor-Generaal dalam bahasa Belanda. Kemudian kalau DPR setara dengan Volksraad. Kemudian kalau MA setara dengan Hoogeraad atau Hooggerechtshof. Dan BPK setara dengan Algemene Rekenkamer. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, peraturan BPK ini semakin diperkuat dan akhirnya memiliki bab tersendiri, yaitu bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK akhirnya memiliki 3 pasal dan 7 ayat. Pasal 23E ada 3 ayat, pasal 23F ada 2 ayat, dan pasal 23G ada 2 ayat juga. Sebagai amanat Undang-Undang 1945, setelah amandemen akhirnya tersusun juga lah peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara nih guys, yaitu kita bisa sebut juga sebagai paket undang-undang ke bidang keuangan negara, yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, setelah terbitnya paket undang-undang bidang keuangan negara yang barusan yang tadi, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 mengalami penyempurnaan. Dan di tahun 2006 akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang semakin mempertegas eksistensi BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Oke, kalau tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang BPK itu apa sih? Kita bahas tugasnya dulu. Tugasnya, BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari mulai pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga-lembaga lainnya. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu ada pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu. Biasanya dengan tujuan tertentu ini seperti investigasi. Kemudian apa sih fungsi BPK? Fungsi BPK yaitu ada 4. Yang pertama fungsi operasi, yaitu BPK melakukan pemeriksaan dan menilai berbagai aspek dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kalau fungsi rekomendasi, BPK memberikan masukan nih dan saran kepada pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat penyempurnaan mendasar, strategis, dan berskala nasional di bidang kinerja dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi kuadiyudisial, yaitu BPK melaksanakan proses tuntutan perbendaharaan atau TP terhadap bendahara yang merugikan negara. Dan terakhir, fungsi legislasi, yaitu BPK menetapkan peraturan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkekuatan hukum mengikat. Kemudian kewajiban BPK apa? Kewajiban BPK yaitu menyerahkan hasil pemeriksaan ke DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian menyerahkan secara tertulis ke presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, jika ditemukan unsur pidana nih guys, BPK bisa saja melaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari seluruh wewenang BPK, ada beberapa yang akan saya infokan di sini, yaitu yang pertama, berdasarkan pasal 9 ayat 1, wewenang BPK adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Sedangkan yang kedua, dalam pasal 10 ayat 1, BPK juga dapat menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN, BUMD, atau lembaga lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Kemudian, wewenang lain pasal 10 ayat 3, BPK memantau penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri, bukan bendahara, dan pejabat lain. Dan yang terakhir, di pasal 11, wewenang BPK juga yaitu memberikan pendapat, pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara atau daerah, keterangan ahli dalam proses pengadilan.
Oke, sekarang kita lihat ada list produk BPK. Di sini kita lihat kalau ternyata BPK tidak hanya mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan saja atau produk-produknya BPK, tetapi macam-macam. Ada hasil pemeriksaan indikasi tindak pidana korupsi, kemudian ada pendapat BPK, ada banyak ya, dan pemantauan kerugian negara atau daerah, bahkan hingga persetujuan penghapusan arsip keuangan, guys. Nah, AKN 4 itu apa dan siapa sih? Oke, AKN 4 itu adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui anggota 4 BPK dan dipimpin oleh seorang auditor utama. Nah, fungsi fungsi AKN 4 itu ada di peraturan BPK pasal 373. Nah, ini ada nih struktur organisasi AKN 4. Bisa lihat ya, ada auditor utama keuangan negara 4, membawahi auditorat 4A, 4B, 4C, serta sekretariat AKN 4. Sekretariat AKN 4 juga membawahi subbagian tata usaha, sumber daya manusia, dan keuangan. Kemudian ada struktur organisasi auditorat 4A nih. Auditorat 4A yaitu ada subauditorat 4A1 dan 4A2 serta kelompok jabatan fungsional. Sama juga dengan auditorat 4B dan auditorat 4C. Kemudian tugasnya AKN 4 itu apa sih? Oke, tugasnya AKN 4 itu fokus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 8 lembaga ya. Yang pertama lembaga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengatur Hilir Migas, dan Badan Restorasi Gambut, serta lembaga-lembaga lain yang terkait di lingkungan entitas tersebut. Oke, dari 8 lembaga yang diperiksa mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangannya dibagi-bagi oleh auditor 4A, 4B, dan 4C. Untuk 4A, mereka fokus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hanya satu loh. Kalau auditor 4B, kemudian untuk auditor 4B memeriksa 5 lembaga. Yang pertama ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dan yang terakhir, auditor 4C fokus menangani 2 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti yang tadi sudah disinggung di awal dalam struktur organisasi AKN 4, bahwa sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada auditor utama keuangan negara 4 dan dipimpin juga nih oleh kepala. Pada lingkup tugas AKN 4, tugasnya melaksanakan kegiatan administrasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Kemudian apa ya tugas ketatausahaan, sumber daya manusia, dan keuangan? Ketatausahaan tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan. Kemudian kalau sumber daya manusia, menata usahakan dokumen administrasi SDM dan mengusulkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai. Kalau keuangan, pastinya mengelola administrasi, perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan. Visi misi BPK 2020-2024 berdasarkan Renstra atau Rencana Strategis BPK RI tahun 2020 sampai dengan 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan BPK nomor 3 tahun 2020, ditetapkan bahwa visi misinya nih guys. Visinya BPK yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya
yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Kemudian untuk misinya yaitu memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti rugi negara, dan melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Yang terakhir, nilai-nilai dasar BPK. BPK punya 3 nilai-nilai dasar. Yang pertama ada independensi, integritas, dan profesionalisme. Apa sih yang dimaksud dengan independensi? Independensi yaitu pegawai BPK harus netral, nggak boleh nih mihak ke salah satu pihak, kemudian nggak boleh juga tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain, kemudian nggak boleh dipengaruhi oleh prasangka, kemudian interpretasi dan kepentingan diri. Integritas yaitu pegawai BPK ini harus tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan, harus jujur dan terus terang, nggak boleh mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa, takut-takut gitu, nggak enakan, nggak boleh. Kemudian nggak boleh juga nih menerima pemberian apapun dalam bentuk apapun seperti gratifikasi ya. Kemudian dilarang juga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang-orang yang dia pengen. Kalau profesionalisme, pegawai BPK ini harus punya prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya boleh mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang. Jadi nggak boleh sembarangan kasih tahu mengenai rahasia negara ini, guys. That was all about BPK. So thank you so much for watching my video ya. And next time I will try to discuss more again about BPK. Semoga ada yang bermanfaat pastinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.